Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman, terutama para mahasiswa yang lulusan pendidikan dan ingin mengikuti program PPG Prajabatan. Mengingat ini hal yang tidak mudah dan perlu dipersiapkan dengan matang, karena itu ikuti video ini sampai selesai dan tentunya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Karena video ini berseri, tidak mungkin bisa dijalankan dalam satu pertemuan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman terutama para mahasiswa yang sedang akan menempuh ingin mengikuti PPG Prajabatan. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa dan Bapak Ibu untuk mendukung anak-anaknya terutama dan para guru-guru yang untuk mempersiapkan dirinya. Ya, kerangka desain pendidikan profesi guru Prajabatan di tahun 2022 ini ada beberapa yang harus diperhitungkan ya untuk bisa masuk gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau untuk pendidikannya, desain pendidikan, artinya di dalam pelatihannya selama 1 tahun ya. Pertama tes ujian masuk dulu, kemudian orientasi, dan di semester 1 itu ada pembelajaran menggunakan blended learning, di semester 2 juga demikian, yaitu menggunakan blended learning. Nah, kemudian pada semester 1 ini perkuliahan berorientasi pada praktek ya. Ini ada 13 SKS, kemudian praktek pengalaman lapangan atau PPL itu di sekolah itu waktunya dan itu 6 SKS ya. Kemudian di situ diperlukan adalah pengalaman siswa ya, pengamatan siswa maksudnya observasi dari siswa dari guru PPG ini akan dilihat bagaimana bagus atau tidaknya. Kemudian belajar mengajar mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diajukan seperti itu. Misalkan guru matematika ya nanti dengan matematika itu di semester 1. Jadi tidak nunggu 1 semester selesai materi baru PPL, tidak. Sekarang praktek langsung ya. Jadi dapat materi dari dosen, nanti praktek langsung dan berkolaborasi dengan guru pamong. Kemudian di semester 2 juga demikian, dengan blended learning, perkuliahan berorientasi pada praktek itu 9 SKS ya. Itu orientasinya. Apa namanya? Waktu perkuliahannya. Kemudian proyek kepemimpinan di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat itu 1 SKS. Kemudian untuk praktek lapangan atau PPL di sekolah itu 10 SKS. Dalam hal ini yaitu proyek inovasi pembelajaran, proyek inovasi pengajaran atau pembelajaran. Jadi benar-benar melaksanakan model-model pembelajaran yang diharapkan benar-benar dengan inovasi yang sudah dirancang dengan dosen tadi. Kemudian proyek studi kasus siswa yang bermasalah. Nah, ini untuk istilahnya mencoba mengatasi masalah kalau terjadi ada anak yang masalah dalam hal ini oleh dikatakan itu apa ya namanya leading teaching ya. Leading teaching itu harus tahu karena nggak boleh guru tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah pada anak. Nah, dalam pelaksanaan ini yang melaksanakan adalah LPTK. Ya, LPTK bermitra dengan perguruan tinggi non LPTK karena memang hanya sekitar 80 LPTK yang apa namanya yang didapat izin dari kementerian sehingga bisa saat ini boleh bermitra dengan perguruan tinggi yang lain yang di sekitarnya yang bisa apa namanya bermitra ya artinya eh, apa namanya kolaborasi lah seperti itu ya. Kemudian bisa juga nanti bermitra dengan institusi atau bermitra dengan yayasan pendidikan. Kemudian yang pendukungnya jelasnya adalah dosen, guru pamong, dan sekolah mitra dan masyarakat. Nah, untuk dosen di sini juga sudah harus menguasai konsep ini dan tentunya ini sudah ada pelatihan-pelatihan dan mungkin sudah punya pengalaman banyak. Kemudian instruktur juga demikian. Nah, guru pamong adalah guru sekolah yang nanti akan berkolaborasi dengan dosen untuk mendampingi guru-guru yang akan ditugaskan atau akan berlatih di sekolahnya guru tersebut. Ya, kemudian prinsip pembelajaran yang paling utama adalah proses pembelajaran mengedepankan inquiry dan kebiasaan berefleksi. Jadi memang harus selalu jangan malu untuk berefleksi. Kemudian pembelajaran dirancang secara terintegrasi dan relevan antara kampus, di sekolah, dan di masyarakat. Itu terintegrasi, jadi tidak sepotong-potong ya, tidak parsial. Artinya kalau dulu kan ada
6 bulan konsep dari dosen, kemudian nanti PPL 6 bulan. Nah, sekarang tidak. Jadi benar-benar diajarin dulu apa namanya kuliah dulu, dapat cukup 13 SKS, kemudian praktek lapangan, dan praktek lapangan itu juga harus dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian pembelajaran itu apa namanya proses pembelajaran itu menggunakan teknologi digital. Jadi ada blended learning, dalam hal ini ada kemungkinannya ada yang apa namanya daring, bisa jadi ada yang luringnya seperti itu ya. Kemudian asesmen yaitu penugasan individu, kelompok, jurnal refleksi, umpan balik dari guru pamong, ya, kemudian dari instruktur, dari dosen, rekan mahasiswa, semua memberikan masukan untuk guru tersebut. Sehingga benar-benar diketahui guru ini, calon guru ini layak enggak untuk menjadi seorang guru. Karena benar-benar ini kompetensi utamanya adalah kompetensi mata pelajaran dan literasi serta apa namanya numerasi wajib dikuasai. Tidak seperti itu kemungkinan tidak akan lulus. Ya. Kemudian yang berikutnya tes setelah selesai adalah tes kelulusan ya. Kemudian kalau lulus kemudian nanti ada apa namanya tes yang terakhir kelulusan sertifikasi. Nah, kelulusan sertifikasi ketika sudah lulus maka Bapak Ibu di sini akan mendapatkan gelar GR ya, bukan berarti gede rasa gitu ya. Itu harus dipersiapkan. Kalau nggak dipersiapkan memang cukup lumayan berat. Nah, sementara untuk bisa masuk ke dalam kegiatan ini seleksinya sangat luar biasa. Jadi sebelum masuk ke dalam perkuliahan ada tes akademik, ya, kemudian ada wawancara yang memang benar-benar nanti akan bisa memilah, bisa menyeleksi secara detail. Seperti di video sebelumnya bahwa terbatas kuotanya terbatas berdasarkan jumlah guru yang akan diambil sehingga apa namanya seleksinya juga disesuaikan dengan jumlah guru tidak akan melebihi itu gitu ya. Jadi benar-benar yang memang mau ikut maka harus benar-benar siap semuanya. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.